Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Marilah kita memulai untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana dengan kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, ya, dimanapun Anda berada, meskipun kita masih di era masa pandemi COVID ini. Oke, kita mulai saja untuk mata kuliah kita hari ini, yaitu tentang epidemiologi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Saya Dr. Isna Kadirjati, MKes ya, dari Prodi D4 K3 akan memberikan perkuliahan hari ini ya mengenai mata kuliah epidemiologi ya, yang dimulai dengan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis penelitian epidemiologi. Kemudian yang kedua, nanti mahasiswa mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis penelitian analitik. Jadi ini adalah pembelajaran kita yang kedua. Jadi yang pertama adalah dulu tentang penelitian secara deskriptif. Kita mulai dari tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu mengenai jenis penelitian epidemiologi. Ya. Adik-adik masih ingat, ya, kemarin pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah menjelaskan ya mengenai jenis-jenis penelitian epidemiologi. Kita tahu jenis penelitian epidemiologi itu ada dua, yaitu observasional dan eksperimental. Di mana jenis penelitian observasional itu ada yang deskriptif, kemudian ada yang analitik. Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai yang deskriptif, itu ada case report, kemudian ada case series ya, kemudian studi korelasi. Nah, hari ini kita lebih menekankan pada jenis penelitian observasional yang berupa analitik. Ya. Jadi ada cross-sectional, ada case control, dan juga cohort. Sedangkan untuk yang jenis penelitian eksperimental, mengenai community trial and clinical trial itu kita berikan di lain waktu. Oke, sebelumnya adik-adik masih ingat untuk penelitian deskriptif ya. Minggu kemarin kita masih belajar ya tentang deskriptif. Nah, sekarang apa perbedaan penelitian deskriptif dan analitik ya. Nah, untuk penelitian deskriptif di sini pemaparan data mortalitas ya atau data kematian serta data morbiditas ya dari angka kesakitan suatu penyakit itu dalam bentuk tabulasi. Ya, dalam bentuk tabulasi di mana tabulasi disusun secara statistik dengan kategori berdasarkan manusia, tempat maupun waktu. Nah, kemudian pada deskriptif ya tidak ada uji statistik ya sehingga tidak membahas hubungan antara sebab dan akibat. Nah, beda dengan yang analitik yang sekarang kita bahas hari ini. Ya, jadi untuk analitik di sini pemaparan data itu ada karakteristik deskriptif, kemudian juga ada karakteristik yang analitik. Nah, ini yang membedakan dengan yang jenis penelitian deskriptif. Kemudian metode penelitian yang digunakan di sini ada cohort, kemudian ada case control, ada screening ya dan masih banyak lagi. Kemudian pembeda berikutnya yaitu untuk analitik ya, itu menggunakan uji statistik ya sehingga di sini bisa mencari korelasi sebab dan akibat. Nah, inilah kunci perbedaan yang utama antara deskriptif dan analitik ya. Jadi deskriptif itu tidak ada uji statistiknya sehingga tidak membahas hubungan sebab akibat, tetapi kalau analitik ya di situ yang ditunjukkan jelas ada analisis dari uji statistik untuk menunjukkan korelasi sebab dan akibat. Ya. Jadi pada penelitian epidemiologi analitik, ya, di sini jelas menganalisis faktor penyebab atau determinan tentang masalah kesehatan, ya. Kemudian menjawab faktor-faktor penyebab, ya. Jadi why, mengapa, ya, mengapa dianalisis. Kemudian bagaimana hubungannya dengan akibat yang ditimbulkan.
mungkin masih agak bingung ya adik-adik mahasiswa. Oke, kita berikan contoh ya. Jadi misalnya kita menganalisis hubungan debu asbes ya dengan kejadian kanker paru pada pekerja di industri asbes. Nah, pada penelitian awal biasanya kita menggunakan penelitian secara deskriptif ya untuk mengetahui bahwa debu asbes ini dapat menyebabkan kanker paru ya. Nah, kemudian dari penelitian deskriptif ya yang kemarin sudah kita bahas, kemudian ini dilanjutkan dengan analisis yang lebih spesifik ya untuk mengetahui apakah benar debu asbes ini memang benar-benar menyebabkan terjadinya kanker paru. Nah, ini menggunakan jenis penelitian yang analitik ya. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu ya tujuan dari penelitian epidemiologi analitik yaitu yang pertama menentukan faktor risiko atau determinan penyakit ya. Di dalam K3 itu kita banyak ya di industri menemukan banyak sekali faktor risiko ini ya. Kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk menentukan faktor yang mempengaruhi prognosis dari suatu kasus ya, atau penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga adalah untuk menentukan efektivitas intervensi untuk mencegah dan mengendalikan penyakit pada suatu industri. Nah, pada penelitian analitik ini kita membandingkan kelompok-kelompok untuk menentukan adanya peran dari berbagai faktor risiko atau paparan ya atau exposure yang ada di lingkungan kerja. Yaitu contohnya misalnya faktor fisik ya di lingkungan kerja, adanya kebisingan, adanya radiasi, adanya panas ya di situ. Kemudian misalnya faktor kimia, ya misalnya ada bahan-bahan kimia seperti ada benzen, toluen, ya seperti itu. Kemudian juga karena pengaruh faktor biologi, ya misalnya ada kuman, mikroorganisme dan lain sebagainya. Yang semuanya itu faktor risiko itu ada di dalam lingkungan kerja, ya, di mana ini dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Nah, desain penelitian untuk analitik ini yang sering digunakan dalam penelitian epidemiologi adalah penelitian cross-sectional, kemudian case control, dan juga cohort. Nah, kita sekarang masuk ke tujuan pembelajaran kita yang kedua mengenai jenis-jenis penelitian analitik. Nah, jenis penelitian analitik yang akan kita bahas hari ini ada 3. Yang pertama adalah penelitian cross-sectional atau studi prevalensi, ya, di mana di sini variabel bebas ya sebagai faktor risiko dan variabel tergantung ya sebagai efeknya dinilai secara simultan pada suatu saat. Ya. Nah, pengertian simultan pada suatu saat ini mohon adik-adik mahasiswa dicermati ya, itu tidak harus pada hari yang sama. Jadi pengertian di sini antara variabel bebas dengan variabel tergantung itu diukur pada saat yang sama. Ya, jadi bukan maksudnya bukan hari yang sama, tapi diukur berbarengan di suatu waktu. Nah, suatu waktu itu bisa kita tentukan dari peneliti, ya. Jadi nggak harus hari itu, tapi bisa dalam keadaan 1 bulan, ya, tergantung dari jumlah sampel yang diteliti. Nah, ciri-cirinya yaitu variabel yang dinilai itu hanya 1 kali, ya. Jadi kita hanya menilai variabel bebas 1 kali, variabel tergantung 1 kali, ya. Kemudian diukur pada keadaan waktu dilakukannya observasi, ya. Jadi pada saat itu. Jadi untuk lebih jelasnya ya, jadi kita mengukur variabel bebas dan tergantung itu pada satu waktu. Kemudian di mana di situ kita lihat ya, pada saat pengukuran itu kita lihat adakah faktor risiko ya. Faktor risiko yang positif itu apakah dia mempunyai efek ya atau tidak mempunyai efek. Kemudian faktor risiko yang negatif itu juga kita lihat ya, apakah dia ada efek atau tidak. Nah, mungkin adik-adik masih agak bingung ya. Jadi bisa kita contohkan misalnya kita ingin mengukur ya apakah ada hubungan antara kebisingan ya dengan tuli konduksi misalnya. Nah, di situ kita ukur ya. Jadi pada saat itu kita datang ke industri, kemudian kita ukur berapa intensitas kebisingan di industri tersebut. Kemudian selain itu kita juga akan mengukur
pekerja dengan alat audiometri ya untuk mengukur adakah tuli konduksi pada pekerja. Nah, kemudian nanti itu bisa kita lakukan analisis ya, apakah ada hubungan antara kebisingan yang terjadi di industri kemudian dengan tingkat ketulian pada pekerja. Ya, jadi intinya pengukurannya berbarengan pada saat itu. Ya, oke, itu untuk yang pertama. Kemudian penelitian berikutnya yaitu penelitian kohort atau longitudinal. Ya, ini juga jenis penelitian epidemiologi analitik yang bersifat observasional, ya, di mana dilakukan perbandingan antara sekelompok orang yang terkena penyebab atau terpapar dengan sekelompok orang yang tidak terkena penyebab atau yang tidak terpapar. Ya, kemudian dilihat akibat yang ditimbulkan. Jadi di sini untuk penelitian kohort itu diketahui penyebabnya, ya. Jadi penyebabnya sudah tahu, kemudian kita melihat, kita telusuri bagaimana akibat yang terjadi. Ya, ini sifatnya umum, kemudian mengacu kepada masa depan, jadi prospective study. Jadi kita amati beberapa tahun ya ke depan, kemudian nanti apa akibat yang terjadi. Ya. Nah, jelas di sini berarti pengukuran tidak dilakukan secara bersamaan ya, karena kita melihat ada jeda waktu ya, beberapa bisa jeda waktu itu bisa tahun ya, bisa bulan tergantung dari desain penelitian kita ya. Nah, di sini bisa kita gambarkan ya untuk lebih memperjelas. Jadi penelitian itu untuk kohort dimulai dari penentuan subjek. Ya, penentuan subjek tanpa faktor risiko dan tanpa efek. Jadi ini subjeknya orang yang dia tidak ada faktor risiko, kita ambil sebagai subjek, ya. Kemudian kita ikuti secara prospektif selama misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Nah, di sini kemudian apa yang terjadi? Ya, efek yang terjadi apa? Jadi contohnya misalnya kita akan meneliti bagaimana pengaruh radiasi gelombang elektromagnetik ya pada handphone yang mengenai pada seseorang atau pada pekerja yang bekerja di tempat yang di situ ada radiasinya misalnya ya, yang dia bekerja di situ. Nah, kita ambil dulu subjek yang dia tidak mempunyai faktor risiko ya dan tidak mempunyai efek. Kemudian kita amati. Nah, kita amati apakah radiasi ini akan mempengaruhi pada pekerja ya setelah 10 tahun misalnya. Nah, ini perlu waktu ya, perlu waktu untuk kita amati, kemudian setelah 10 tahun kita lihat adakah efek-efek gangguan pada kesehatan pekerja ya. Nah, di situ nanti akan kita dapatkan ya. Jadi yang faktor risikonya positif ya, itu apakah ada efeknya atau tidak ada efek ya. Kemudian yang faktor risiko negatif itu juga kita lihat ya, ada efeknya atau tidak. Nah, penelitian dengan cara kohort ini sebetulnya hasilnya bagus ya dibanding dengan yang cross seksional tadi, karena cross seksional tadi kan kita lihat itu satu waktu kita ukur berbarengan. Tapi kalau kohort itu kita bisa mengamati sampai terjadinya suatu efek. Tetapi juga ada kerugiannya untuk kohort. Karena apa? Berarti kita perlu waktu lama. Katakanlah untuk pengamatan selama 5 tahun, ya. 5 tahun berarti kita harus selalu memonitor sampel ini ya supaya tidak drop out ya. Kita amati terus sampai 5 tahun. Berarti di sini kita memerlukan dana yang besar, kemudian juga waktu untuk penelitian yang lama juga. Nah, ini juga perlu pertimbangan ya untuk adik-adik mahasiswa nanti kalau mau melakukan penelitian secara kohort ya. Jelas ya, bisa membedakan antara cross seksional tadi dengan yang kohort. Oke, kemudian berikutnya adalah penelitian case control atau kasus kontrol. Nah, di sini penelitian analitik ya yang menyangkut bagaimana faktor risiko atau paparan itu dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Nah, ini berlawanan atau berbeda ya dengan yang kohort tadi. Jadi di sini mulai dengan mengidentifikasi pasien ya atau penderita dengan efek atau penyakit tertentu. Kita masukkan dalam kelompok kasus ya. Jadi yang sudah jelas positif dia menderita suatu penyakit tertentu. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok kontrol di mana dia yang tidak mempunyai efek ya.
Kemudian kita teliti itu faktor risiko atau paparan ya yang dapat menerangkan mengapa kelompok kasus ini bisa terkena efek sedangkan kelompok kontrol tidak. Ya, jadi ini berkebalikan dengan metode kohort tadi. Ya. Nah, di sini penelitian dimulai dari kita menentukan dulu kasusnya. Ya, jadi yang mempunyai kasus positif itu kita jadikan sebagai sampel, kemudian kelompok kontrol itu adalah subjek yang tanpa penyakit. Kemudian setelah kita tahu ya dia misalnya menderita tuli konduksi ya pekerja di tempat yang ada kebisingannya tadi, kemudian kita telusur secara retrospektif ke belakang ya. Kita cari apakah ada faktor risiko ya yang bisa menyebabkan kok ini yang kasus ketulian ini kok bisa terjadi ketulian ya, apakah karena pengaruh kebisingan. Nah, itu kita telusur ke belakang, kita wawancarai, kita tanya ya menggunakan kuesioner apakah memang berhubungan dengan lingkungan kerja ya. Nah, ini merupakan penelitian jenis case control. Di sini hasil yang didapat juga bagus karena kita bisa menilai ya faktor-faktor risiko apa yang terjadi pada kasus yang positif tadi. Tapi di sini juga ada kelemahannya karena ini retrospektif ya ke belakang. Jadi kadang kita menanyakan ke pekerja ini, kadang jawabannya wah lupa kan udah lama ya. Jadi jawabannya kurang valid ya. Itu yang jadi kendala untuk case control. Tapi hasil dari penelitian ini itu bagus ya dibanding yang cross sectional tadi ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya jenis penelitian analitik pembelajaran kita hari ini, kita mengenal ada cross-sectional, cohort, dan case control. Dari ketiga ini, maka yang paling sederhana adalah yang bentuk cross-sectional, kemudian yang terbaik sebetulnya adalah cohort dan case control. Tapi semuanya ada keuntungan dan kelebihannya yang sudah kita jelaskan tadi kepada adik-adik semua. Saya kira untuk kuliah kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.